Jualan online seru sendiri, take profit gede, udah gitu nggak begitu pusingin soal kompetitor, lu bisa ikut campaign apapun, pokoknya asik sendiri kalau jualan online. Makanya lo harus punya produk sendiri, supaya lu nggak pusing perihal banting-bantingan harga, kompetitor, terus profit kecil, lu nggak akan pusingin hal-hal kayak gitu. Kalau lu punya produk sendiri, lu nggak usah pusing, semua lu yang kontrol dan lu nggak perlu pusingin hal-hal yang seperti itulah. Karena brand-brand lu, produk-produk lu punya sendiri, jadi lu nggak pusing. Disclaimer, ini menurut gua ya, untuk cari pabrik atau kenalan yang bisa memproduksi kita sendiri, menurut gua itu susah banget. Kecuali memang udah punya kenalan atau saudara sendiri ya. Gue memang menyarankan untuk teman-teman semua di sini kalau misalnya pengen mendapatkan profit yang lebih gede, ada baiknya mending teman-teman buat produk kalian sendiri atau brand kalian sendiri. Tapi nggak dipungkiri bahwa kita untuk membuat produk kita sendiri, baik untuk dapat kenalan pabrik atau kenalan konveksi, itu susahnya minta ampun ya kalau di sini. Gue nggak tahu kenapa, karena kebanyakan itu susah untuk dijangkau, susah untuk diakses, dan ketika kita mendapatkannya mereka suka kasih harga yang tinggi atau kadang terlalu sombong sama kita. Sedangkan kita kan mau coba, ya wajar dong kita mungkin MOQ atau minimum order quantity-nya nggak gitu besar. Oke lah kita bisa kasih yang besar karena kita bener-bener mau serius. Tapi kadang kasih harganya juga tinggi banget. Jadi kadang gue juga suka bingung nih, kenapa sih pabrik-pabrik atau konveksi suka begitu? Padahal kan kita pengen membantu melancarkan usaha dia juga. Toh kita kan mengeluarkan uang, bukan kita minta-minta produknya dia. Makanya gue bingung deh, kenapa sih pabrik-pabrik suka begitu? Sedangkan banyak seller-seller itu pengen memulai bisnis online dengan produk mereka sendiri. Mereka udah siapin modal yang udah mereka tabung sekian lama. Dari mereka kerja, baik di kantor atau bisnis, untuk ditabung, dikumpulkan modalnya untuk memulai bisnis. Tapi kenapa kalian sulit banget untuk dijangkau? Makanya menurut gue ya, buat teman-teman semua di sini yang punya kenalan pabrik atau yang sudah bekerja sama dengan pabrik atau konveksi, baik kenalan deket atau baru kenal terus dapat yang langsung baik atau mungkin saudara kalian sendiri, puji Tuhan, selamat untuk teman-teman semua di sini. Karena masih banyak seller yang tidak mendapatkan aksesnya. Bahkan termasuk gue juga sendiri pun agak sulit mendapatkan akses-akses seperti itu. Gue pernah ada cerita ya, dimana gue waktu itu pengen membuat fashion, gue ada buat kenalan ya, maksud gue cari-cari konveksi, rata-rata pada kasih gue harga tinggi-tinggi. Bahkan gue pernah dibohongin juga. Ternyata setelah gue cari tahu harganya nggak segitu. Menurut gue, kenapa sih lu ngelakuin hal kayak gitu? Gue tahu mungkin dia merasa kayak paling sekali order doang. Loh, kenapa harus punya pola pikir seperti itu? Sedangkan kalau kita jualan, kita maunya jangka panjang dong. Kita mau jangka panjang, ketika kita laku, kita pasti order terus sama dia. Karena kita udah percaya bahwa kualitas produknya seperti apa, kecepatan dia kayak gimana, dari segi pricing-nya juga gimana. Udah pasti kita mau jangka panjang. Tapi kenapa mereka menganggapnya kita cuma mau jangka pendek sekali buat? Itu yang kadang gue suka bingung sama orang-orang yang seperti ini, baik pabrik atau konveksi. Disclaimer, ini nggak semua ya, gue tau pasti ada yang baik. Cuman, nggak nemu aja. Jadi sebenarnya gue cukup berharap ya, Indonesia ada orang yang ngebuat platform B2B marketplace seperti kayak Alibaba, dimana kita bisa dipertemukan oleh pabrik-pabrik. Terkadang kita kan sulit banget nih untuk bertemu pabrik-pabrik. Ya, jadi gue berharap ada ya platform yang akhirnya ke blow up. Itu untuk B2B, dimana kita bisa order, kita bisa kontak-kontakan langsung dengan pabrik supaya kita langsung bisa bikin produk kita sendiri. Toh tujuannya untuk memajukan UMKM dan untuk membuat seller-seller di online bisa membuat produk mereka sendiri. Jadi lebih variatif untuk produk-produk yang dijual. Kan bisa dibilang banyak juga ya pembisnis-pembisnis baru yang pengen jualan, pengen bikin brand sendiri, terus gak ngerti soal harga, tau-tau dibohongin. Ya semoga aja ada makin banyak lah orang yang jujur, makin banyak lah orang yang baik dan berpikirnya jangka panjang. Gue sih berharapnya seperti itu ya. Amin. Nah, kalau misalnya kita ngomongin daripada pabrik, memang lebih banyak kita mempertemukan atau kita dipertemukan dengan konveksi. Makanya wajar bisnis fashion itu banyak banget ya. Kebanyakan kalau kalian lihat seller-seller yang jualan di online yang punya barang-barang mereka sendiri rata-rata fashion. Ya, karena konveksi lumayan gampang ditemukan. Tapi dengan catatan, gampang ditemukan tapi sulit untuk mendapatkan yang baik dan mau diajak kerjasama. Itu yang sulit. Rata-rata mereka kasih harga tinggi atau mereka udah nggak mau kerjasama karena udah ke booking sama seller-seller lain atau mungkin sama pedagang-pedagang yang lain. Jadi kasihan nih
untuk seller-seller yang baru pengen merintis atau yang baru pengen mulai. Makanya gue berharap juga mungkin buat teman-teman semua di sini yang konveksi, yang masih muda nih, ya kalian open minded lah. Gue yakin banget semua pembisnis di online atau pembisnis retail pasti pengennya jangka panjang. Jadi jangan kalian bohongin lah. Kalian kan pasti pengen banyak juga klien-kliennya, pengen banyak juga customernya. Jadi biarkan mereka berusaha. Toh kalau misalnya mereka bisa besar, pasti kan mereka akan order terus sama kalian. Balik lagi ke pembahasan poin yang tadi, dimana memang kalau misalnya lu pengen cuan yang besar, terus nggak pusingin soal ini itu lah ya, lebih baik lu bikin produk lu sendiri atau brand lu sendiri. Cuman emang jadi kendala di Indo ya, di Indonesia, bahwa kita sulit untuk menemukan pabrik-pabrik. Tapi gue percaya banget, nanti ini akan makin berkembang, makin banyak mungkin pabrik-pabrik atau mungkin konveksi-konveksi yang bisa memberikan special price, ada yang mungkin lebih ke blow up untuk platformnya supaya kita bisa membuat produk kita sendiri dengan harga yang lebih masuk akal dan MOQ yang masuk akal. Nah, buat teman di sini yang pengen bikin brand sendiri, gue juga menyarankan kalian juga nggak harus jadi official store terlebih dahulu. Silahkan coba dulu aja. Setelah nanti mungkin hasilnya udah lebih kelihatan, kalian bolehlah jadi official store. Tapi untuk di awal, kalau misalnya kalian masih ragu-ragu atau masih coba-coba, ya nggak harus jadi official store dulu lah. Yang penting kalian jago dari segi marketing. Sekarang udah enak nih, zamannya TikTok, lu bisa bikin konten. Bikin konten bisa langsung ada keranjang kuning. Udah enak lah. Untuk branding dan awareness, gue rasa sekarang lebih gampang. Yang penting kalian kreatif. Jadi, buat teman-teman semua di sini yang pengen jualan di online, pengen bikin brand kalian sendiri, atau mungkin sudah bosen dengan reseller, pengen bikin brand sendiri, gas teman-teman. Anyway, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pabrik atau mungkin konveksi, lebih ke pabrik lah ya, pabrik apapun itulah ya. Kalian juga boleh tuh kontak gue atau DM gue di Instagram. Kali aja kita bisa kerja sama karena ya gue juga pengen nambah-nambah jualan kategori toko baru lagi lah. Kali aja ada yang cocok kan. Nah, biasanya kalau misalnya ada reseller atau mungkin pembisnis online yang biasanya reseller ya, ketika udah berhasil bikin brand sendiri dan sukses, mereka akan bener-bener bilang, ini beda banget jadi reseller. Enakan brand sendiri, margin tebel, stok aman, semua kita yang atur, pokoknya lebih mantep lah. Ya biasa sih klien-klien gue sih kalau misalnya bilang yang tadinya dulu memang resellers ketika udah bikin brand sendiri dan berhasil, mereka pada bilang gitu ya rata-rata ya, memang lebih enak sih. Oke guys, jadi gue berdoa untuk teman-teman semua di sini, semoga kalian bisa lancar jualan online-nya, baik kalian belum bisa jadi official store atau mungkin kalian masih reseller saat ini atau mungkin masih dropship, tenang aja, kalian masih bisa jualan, semangat terus. Dan gue percaya siapapun kalian pasti suatu saat pengen punya produk kalian sendiri atau brand kalian sendiri. Gue berdoa semoga kalian dipertemukan jalannya, dipermudah, dan cepat-cepat bisa growth, cepat bisa nabung supaya kalian bisa bikin produk kalian sendiri tanpa dibohongin dan semuanya berjalan dengan baik. Gue tahu bisnis tidak ada yang berjalan dengan mulus banget, tapi at least untuk hal ini semoga lu berjalan dengan baik, oke? Dan gue note ya, semoga gue dipertemukan sama platform B2B yang bisa memprovide pabrik-pabrik lokal di Indonesia supaya kita bisa mengaksesnya kayak Alibaba. Dan harganya juga oke. Semoga ya. Semangat terus, semoga UMKM di Indonesia semakin berkembang. Tenang aja, Rio Gandhi akan selalu support kalian dari segi digital, oke? Karena Rio Gandhi akan selalu memberitahu kalian mengenai tips and trick, update-update mengenai tips bisnis digital. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk teman-teman untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari gue. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course, gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau mungkin face-to-face online atau offline meeting, bisa hubungi nomor gue di bawah ini. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Semoga kalian mendapatkan insight baru ya. Rio Gandhi, peace out.